Siapakah menjadi sehari-harimu? Baru berusia 28 tahun dan seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak dan 1 suami. Memulai bisnis MCI 90% online, Bapak Ibu, luar biasa. Tidak pernah bergabung di MLM manapun sebelum MCI. Lulusan teknik konversi energi. Memiliki jaringan di dalam dan di luar negeri. Berhasil membeli 2 kendaraan pribadi dan membangun rumah senilai miliaran rupiah dari bisnis MCI. Mengumrohkan orang tua dan keluarga melalui bisnis MCI. Mari kita sambut Umu Alfa. Halo Ibu Umu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung saja Umu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, makasih banyak Pak Fajar, makasih banyak MCI dan CSN atas kesempatannya. Pada hari ini untuk saya memberikan atau menyampaikan satu materi. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya mau cerita pengalaman pribadi ya, yang mungkin pengalaman saya ini banyak juga pernah dialami oleh Bapak Ibu di sini. Suatu ketika suami saya ngajak saya hiking ke sebuah perbukitan. Nah, waktu itu saya sangat excited karena ini adalah pengalaman pertama saya untuk hiking. Berbagai macam persiapan saya lakukan, mulai dari fisik, mental, sampai perlengkapan. Nah, karena ini pertama kali, jadi saya nggak punya perlengkapan hiking, Bapak Ibu. Mulailah saya untuk hunting. Saya cari-cari perlengkapan hiking. Salah satunya yaitu sepasang sepatu. Nah, di rumah sebelum cari sepatu, saya udah mengidam-idamkan nih, pengen beli sepatu yang kayak gimana supaya saya semangat hikingnya. Waktu itu saya mengidam-idamkan pengen beli sepatu hiking ukuran 38. Warnanya warna coklat. Terus pakai pengikat tali gitu kan, biar keren. Nah, kemudian pergilah kami ke salah satu departemen store untuk cari sepatunya. Udah keliling cari sepatu dari satu outlet ke outlet yang lain. Kami cari tapi nggak ketemu sepatu yang saya pengen beli itu, Bapak Ibu. Nah, sampai di satu outlet saya malah terpana sama salah satu pasang sepatu, tapi nggak sama dengan yang saya inginkan tadi di rumah. Sepatu itu warnanya hitam, sementara saya pengen warna coklat kan tadinya. Tapi ukurannya pas, ukuran 38. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, oke deh, beli itu aja deh, warna hitam. Daripada keliling-keliling lagi cari, habis tenaga, habis pikiran, habis waktu juga kan. Akhirnya saya belilah sepasang sepatu itu. Nah, kemudian tiba hari di mana kami berangkat hiking. Wah, ternyata Masya Allah sekali. Ketika saya pakai sepatu tersebut, rasanya nyaman banget. Langkah saya ringan banget. Ya, karena sepatunya memang sepatu hiking, walaupun warnanya nggak sesuai sama yang saya inginkan, tapi bikin saya nyaman banget pakai sepatu itu. Dan akhirnya kami bisa sampai lebih cepat dari perkiraan. Nah, pernah nggak Bapak Ibu mengalami pengalaman seperti ini? Pasti sering ya, apalagi ibu-ibu kan. Lain yang direncanain, lain yang kebeli.
Begitu pula dengan cita-cita, ya. Dulu waktu saya SD sampai SMP, saya pengen banget jadi dokter, Bapak Ibu. Maka waktu SD saya usaha terus, ikhtiar terus supaya prestasi akademik saya bagus. Karena katanya kalau pengen jadi dokter harus pintar. Dari SD, SMP saya ikhtiar supaya bisa jadi dokter. Makanya di SMP saya ambil program kelas percepatan. Nah, biasanya kan SMP 3 tahun ya Bapak Ibu. Saya ambil 2 tahun aja. Jadi itulah kenapa 28 tahun saya bisa lulus sarjana. Saya punya 2 anak. Ya karena memang saya lulus kuliah itu umur 19 tahun. Lebih cepat gitu. Karena ini usaha saya untuk menjadi dokter. Akhirnya ketika masuk SMA, saya ambil lagi kelas 2 tahun. Jadi SMP, SMA 4 tahun aja. Itu supaya prestasi akademik saya bagus karena pengen jadi dokter. Tapi ketika masuk tahun kedua SMA, waktu itu kami dilakukan tes psikologi. Hasil tes saya ternyata yang keluar, saya ini cocoknya katanya jadi arsitek. Dan beberapa guru saya di SMA mendukung saya untuk jadi arsitek. Jadi berubah lagi cita-cita saya. Yang tadinya pengen jadi dokter, waktu SMA, tahun kedua, pengen jadi arsitek. Nah, di situ pun saya ikhtiar terus, usaha terus untuk saya jadi arsitek. Saya suka baca-baca majalah hunian, saya suka nonton acara-acara tentang hunian, properti, kayak gitu. Nah, tapi menjelang lulus, saya dapat informasi kalau di perusahaan, salah satu perusahaan pembangkit listrik di daerah saya, buka kesempatan untuk siswa-siswa berprestasi, diberikan beasiswa full dan program pemagangan. Nah, waktu itu saya pikir ini kesempatan banget bisa kuliah gratis kan Bapak Ibu. Nah, cita-cita saya berubah lagi di situ. Bukan jadi arsitek lagi, saya pengen lagi kerja di perusahaan itu. Akhirnya saya berjuang untuk jadi peserta beasiswanya dan alhamdulillah saya terpilih jadi peserta beasiswa tersebut. Nah, berubah terus cita-cita itu. Tadinya pengen jadi dokter, terus pas SMA pengen jadi arsitek, setelah menjelang lulus SMA mau jadi karyawan dan lebih spesifik lagi itu pengen jadi karyawan di satu perusahaan gitu, berubah-ubah terus. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, kalau impian saya dari saya kecil sampai saya besar, bahkan sampai detik ini nggak pernah berubah, yaitu impian saya ingin sukses di usia muda dan saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itulah perbedaannya antara cita-cita dan impian. Seperti tadi, cita-cita kita pengen beli sepatu warna coklat, tapi ternyata yang kebeli warna hitam. Ya, dia bisa aja berubah. Cita-cita itu bisa aja berubah seiring berjalannya waktu. Nah, seiring perubahan pola pikir dan berubahnya adanya kesempatan dan peluang yang ada. Tapi impian itu nggak berubah. Impian kita tadi apa? Mencapai puncak gunung. Hiking, itu impian kita. Nah, impian kita pengen sukses di usia muda. Impian saya pengen sukses di usia muda. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya dengan kendaraan, yaitu dengan cita-cita. Entah itu jadi dokter kah, arsitek kah, atau pebisnis MCI. Ya. Jadi perbedaannya, cita-cita itu biasanya berhubungan dengan satu pekerjaan dan bisa berubah-ubah. Tapi impian tidak melulu terkait dengan suatu pekerjaan.
dan merupakan tujuan hidup, serta tidak akan berubah-ubah. Nah, itulah impian. Jadi, ketika saya tanya anak saya mau jadi apa? Saya pengen jadi pedagang. Kenapa mau jadi pedagang? Supaya kita tahu apa sebenarnya impiannya. Apa sebenarnya impian anak kita. Itu dia tidak akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Dan Bapak Ibu, salah satu yang bisa membantu kita mewujudkan impian kita yaitu dengan adanya motivasi. Motivasi dari luar, dari orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah motivasi dari dalam diri, yaitu self-motivation. Self-motivation. Ya, kita mungkin bisa dengar motivasi dari orang lain, betul. Tapi bisa nggak setiap hari kita nonton video motivator? Misalnya, hari pertama kita nonton video motivator A, hari kedua nonton motivator B, hari ketiga motivator C. Kan nggak mungkin Bapak Ibu ya, terus-terusan kita nonton video motivator. Nah, sehingga kita perlu yang namanya self-motivation. Kita perlu motivasi dari dalam. Ini kadang terdengar sepele. Dorongan dari dalam, motivasi dari dalam. Ini mungkin sepele, tapi ini nggak bisa diabaikan karena justru sangat berpengaruh, berperan penting dalam suksesnya kita. Kenapa kita butuh self-motivation? Ya, seperti kuat ini ya, selalu ada harapan untuk mereka yang senantiasa berdoa, dan akan selalu ada jalan untuk mereka yang terus berusaha. Nah, memotivasi diri sendiri ini termasuk salah satu usaha kita dalam mencapai impian. Nah, kenapa kita perlu self-motivation? Kenapa kita perlu memotivasi diri kita sendiri di bisnis MCI? Pertama, nah ini pasti semua udah tahu, karena MCI adalah bisnis saya sendiri. Nah, semua mungkin udah tahu nih, ya MCI bisnis saya sendiri, MCI bisnis saya sendiri. Tapi sekedar motivasi, sekedar semangat aja masih mengharapkan dari luar, masih mengharapkan dari orang lain. Padahal ini hal dasar, motivasi, dorongan. Karena bisnis MCI adalah bisnis kita sendiri, jadi yang bertanggung jawab sebenarnya untuk menyemangati kita, memotivasi kita adalah diri kita sendiri. Kedua, tidak selamanya upline terus ada untuk memotivasi kita. Kenapa? Ya karena orang lain juga punya kesibukannya. Ya, upline kita juga punya kesibukan lain. Bukan hanya mengurusi kita, bukan hanya memotivasi kita. Mungkin upline kita sedang sibuk memotivasi member lain, member baru. Atau bahkan mungkin upline kita juga sedang sibuk memotivasi diri mereka sendiri. Gitu. Jadi tidak selamanya upline terus ada untuk memotivasi kita. Itulah kenapa penting untuk memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, impian tidak terwujud dengan sendirinya. Tadi kita sudah tulis, misalnya kita udah tulis nih impian kita di Dream. Nah, saya pengen umrohkan orang tua. Saya pengen membangun rumah untuk keluarga. Tapi tanpa adanya dorongan dari dalam, kira-kira gimana kita mau bergerak? Sehingga penting untuk memiliki merangsang motivasi, self-motivation dari dalam diri kita. Yang keempat, membangkitkan rasa percaya diri. Ternyata sangat penting untuk memiliki self-motivation, untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Contoh kemarin, waktu ditawari VSN, bisa nggak
isi training tanggal 19 Juni. Saya langsung jawab, ya bisa. Karena saya ada dorongan dari dalam menjalankan bisnis MCI. Jadi apapun itu, tawaran apapun itu, saya percaya diri aja. Karena memang dorongan untuk menjalankan bisnis MCI, dorongan untuk sukses di MCI bersumber dari dalam. Selanjutnya, kita yang lebih tahu diri kita. Bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita, bagaimana isi hati kita, bagaimana isi pikiran kita. Itu selain Allah ya pastinya. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah, tadi Pak Fajar di awal menyebutkan software saya bahwa 100% saya menjalankan bisnis MCI secara online. Itu bukan mau saya, Bapak Ibu. Tapi karena kondisi dan keadaan saya waktu memulai bisnis MCI mengharuskan saya untuk full online aja. Kenapa? Itu saya sedang menunggu kelahiran anak pertama saya. Hamil gede dan otomatis saya nggak bisa kemana dan memang izin untuk keluar rumah sangat sedikit. Saya tidak dapat izin untuk keluar rumah, dilarang untuk keluar rumah. Katanya kalau saya jaga anak siapa? Jadi memang keadaan saya waktu itu mendorong saya untuk online itu. Dan saya nggak cerita ke upline saya, keadaan saya gini, detail saya nggak punya ART, jangankan ART, rumah aja saya waktu itu belum punya Bapak Ibu, jadi memulai bisnis MCI, dulu saya di kontrakan, masih di kontrakan, waktu itu. Saya nggak mungkin cerita itu semua ke upline saya, saya nggak diizinin suami, kan nggak mungkin. Upline bukan tempat curhat. Nah, karena kita yang lebih tahu diri kita, karena waktu itu saya yang tahu bagaimana kondisi saya, bagaimana keadaan saya, sehingga butuh dorongan dari dalam untuk saya bertahan di MCI, untuk saya berjuang di MCI. Tanpa adanya dorongan dari luar, dari dalam diri saya, yang pastinya hari ini mungkin saya tidak ada di sini untuk sharing. Jadi kita yang lebih tahu dari kita, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kenapa kita butuh self-motivation? Karena ternyata self-motivation ini bersifat menular. Jadi bukan hanya penyakit yang menular, Bapak Ibu. Hal-hal positif pun bisa menular. Dan self-motivation ini pun bisa menular. Menular kemana? Menular ke orang-orang sekitar kita. Menular ke seluruh jaringan kita. Menular ke orang-orang yang berhubungan dengan kita. Nah, ternyata self-motivation ini menular. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman MCI, kalau pengen membernya, pengen jaringannya juga punya motivasi yang kuat, punya dorongan dari dalam yang kuat, maka saatnya kita untuk merangsang terus dorongan dari dalam diri kita. Merangsang terus self-motivation kita. Nah, terus gimana caranya supaya self-motivation itu bisa muncul? Gimana caranya? Ada stepnya enggak? Nih, yang pertama, meyakinkan diri kita kalau kita mau melakukannya. Yakin apa? Yakin kita bisa. I can. Saya bisa. Nah, ketika kita udah yakin nih, ya saya yakin saya bisa. Bisa apa? Nah, kita ikutilah tips-tips dari VSN, dari top-top leader kita. Apa yang sederhana? Menguasai 4P. Yang paling dasar menguasai 4P. Ya, saya yakin saya bisa menguasai 4P. Nah, mulailah situ kita belajar tentang 4P. Setelah 4P, apalagi? 7 kebiasaan, kita lihat
Nah, saya yakin saya bisa mengikuti 7 kebiasaan Victoria Secret. Jadi ketika kita yakin jangan asal yakin gitu. Asal yakin lalu bikin cara sendiri. Nah, jadinya kayak begini Bapak Ibu. Katanya yang penting yakin. Saya yakin saya bisa angkut 50 biji batu bata dengan sepeda. Yakin doang, dia nggak mikirin keselamatan, dia nggak mikirin keamanan, dia nggak mikirin kenyamanan. Bikin sistem sendiri, Bapak Ibu. Nah, hati-hati. Ternyata yakinnya harus jelas. Yakin bisa apa. Nah, yakin mengikuti tips sukses yang sudah ada di CSN. Jangan bikin sistem sendiri. Ya. Nah, kayak gini nanti. Pakai nanti udah dibilang sama upline-nya pakai minimal 3 produk sehari. Dia pakai cuma 1. Satu aja cukup lah. Kan saya yakin saya bisa. Tuh. Saya yakin saya bisa pakai. Saya yakin saya mau pakai produknya. Jadi 1 aja lah. Kan yakin seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, yang kedua, berusaha positif. Kata Ali bin Abi Thalib, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupan. Nah, jadi dulu waktu saya memulai bisnis MCI, saya kan tidak didukung sama suami. Saya belum didukung waktu itu sama suami. Jangankan jadi pembicara, Bapak Ibu, jadi peserta aja sih nggak bisa. Tapi saya selalu berpikir positif. Saya berpikir positif. Saya yakin suami saya hanya khawatir sama saya. Nah, saya kan kalau pergi, nah daerah saya itu kan ke kota 5 jam. Nah, VIP offline itu biasanya di kota kan 5 jam perjalanannya. Mungkin suami saya melarang saya karena mengkhawatirkan saya. Nah, saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Oh, masa saya dilarang? Saya kan mau ini, mau itu, berjuang. Ini kan bagus bisnisnya. Tapi ya kalau saya waktu itu dilarang, ya oke. Jadi saya hadir VIP, Bapak Ibu, pertama kali itu setelah saya dan trip perdana. Nah, akhirnya saya dapat izin. Itu pun PP. Itu pun PP. Datangnya setelah acara, begitu selesai saya langsung pulang. Gitu. Tapi saya udah bersyukur waktu itu dan saya tetap berpikir positif. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dalam diriku. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita pun harus berprasangka positif kepada Sang Pencipta. Tuh. Waktu itu awal-awal bisnis MCI. Nah, kita harus selalu berprasangka positif. Misal, Bapak Ibu, kita ketemu member yang lalot banget, ya. Udah dikasih tahu gini, masih nanya lagi besoknya. Nah, yang ini nanya, Numfit bisa dikonsumsi mulai usia berapa, Saya jawab, mulai usia 5 tahun, Kak. Besoknya nanya lagi, mulai usia berapa lagi, Kak? Numfit itu. Saya lupa. Selalulah kita berprasangka baik. Jangan bilang, kok aku ketemu member yang lalot terus ya, kok aku ketemu member yang lambat ya, kok aku ketemu member yang aduh nggak paham-paham ya. Nah, mungkin kita diketemukan member seperti itu supaya kita makin cerdas. Nah, kita jadi hafal nih. Jadi ketika ditanya bangun tidur, Nufit usia berapa? 5 tahun. Nah, gitu aja. Kita harus selalu berprasangka yang baik. Nah, ketika kita berprasangka yang baik, insya Allah yang akan masuk pun hal-hal yang positif. Nah, ibaratnya ya, ketika kita pengen anak-anak kita makan makanan 4 gizi. Ya. Ketika kita pengen anak-anak kita makan nasi, sayur, lauk,
Caranya gimana? Caranya adalah dengan tidak memberikannya makanan yang minim gizi. Singkirkan snack, kerupuk, coklat, permen, dan mereka akan terangsang rasa lapasnya. Karena nggak ada cemilan, mereka akan merasa lapar dan akhirnya memakan makanan yang disediakan yang kaya dengan gizi. Sama dengan diri kita, Bapak Ibu. Untuk merangsang dorongan dari dalam, dibutuhkan pikiran positif, ucapan positif, dan prasangka positif, prasangka baik. Sehingga apa? Sehingga motivasi dan dorongan dari dalam diri kita akan terbentuk, akan terangsang, dan akhirnya kita akan bertindak positif. Selanjutnya apa? Untuk meningkatkan self-motivation, berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, untuk orang-orang yang banyak pikiran, kalau dia ke mall, terus dikasih termometer tembak, trip, yang muncul bukan temperatur badannya, tapi yang muncul itu banyak pikiran. Segala macam dipikirin, status orang dipikirin. Tadi itu apa yang saya bikin status tentang siapa ya? Dan saya tadi itu bikin statusnya tentang siapa ya? Gitu. Dipikirin terus. Dia pikir terus ini. Terus buka-buka Facebook. Segala macam dipikirin. Hal-hal yang nggak penting dipikirin. Jenis kelamin bayi, artis dipikirin. Nah, jadinya apa? Dia nggak akan ngapa-ngapain. Akan malas-malasan aja. Overthinking is the biggest cause of unhappiness. Nah, salah satu penyebab orang kurang bahagia adalah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Terus gimana dong cara kita untuk menghindari overthinking? Bikin to-do list. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ibu rumah tangga, 2 orang anak, tanpa asisten rumah tangga, ya, saya yang handle semua. Stokis pun saya yang handle saat ini karena pandemi ya Bapak Ibu. Saya masih ragu untuk hire orang di rumah. Jadi masih saya dan suami kerjasama. Nah, salah satu cara yang saya lakukan adalah bikin to-do list. Jadi sebelum tidur malam, anak-anak saya udah tidur, nah saya bikin to-do list besok saya mau ngapain. Oh, besok bangun tidur, mandi, mandiin anak, siap anak untuk berangkat sekolah, masak sarapan, cuci piring, gini. Itu saya tulis semua. Nah, habis pekerjaan rumah, mungkin kira-kira pekerjaan rumah ini selesai kurang lebih 2 jam. Selanjutnya saya lanjut dengan pekerjaan stokis. Nah, saya akan fotoin produk A. Saya mau foto besok Iron Man udah tiba nih. Nah, saya mau fotoin Iron Man. Nah, saya pikir konsepnya malamnya. Konsep fotonya kayak gimana ya bagusnya. Pakai properti ini, pakai itu. Nah, itu saya tulis di to-do list di HP saya. Gitu. Nah, manfaatnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya akan meminimalisir pikiran-pikiran tidak penting. Nah, ketika kita teratur bikin to-do list-nya, kita nggak akan pernah menghabiskan waktu kita hanya untuk scrolling media sosial. Kadang ada tim nih, saya tanya, kok nggak aktif lagi di bisnis MCI? Dia bilang, saya nggak punya waktu, saya punya anak kecil. Anaknya berapa? 1. Saya anaknya 2. Yang 1 6 tahun, yang 1 1 tahun. Saya nggak punya asisten. Tapi saya bisa jalanin bisnis MCI. Nah, ternyata kenapa?
waktunya habis hanya untuk scrolling media sosial. Promosi itu nggak lama, Bapak Ibu. Iklan itu nggak lama. Follow up itu nggak lama. Paling hanya 2 jam saja dalam sehari. Nah, yang lama apa? Yang lama adalah scrolling media sosial. Buka explore. Nonton video Siska Call. Nah, melon 10 juta lah, anggur 50 juta lah. Nah, karena kita nggak ada to-do-list-nya mau ngapain. Gitu. Kita nggak ada planning, nggak ada rencana mau ngapain. Jadinya apa? Jadinya nggak ngapa-ngapain. Gitu. Penting sangat bikin to-do list ini. Ya, dan saya sangat merasakan manfaatnya ketika kita punya to-do list. Contoh nih, list pertama saya pengen cuci piring. Nah, ketika saya cuci piring, saya ingat, oh nanti saya pengen fotoin Iron Man ya. Oh oke. Okay. Nah, sambil saya cuci piring, saya ingat-ingat lagi deh, properti saya yang ini saya simpan di mana ya? Oh, di lemari sini. Oh, oke. Sambil cuci piring. Sambil masak, saya ingat lagi to-do list berikutnya apa? To-do list berikutnya packing orderan. Oh, oke, packing orderan. Kemana aja ya itu? Oh ya, nanti aku harus cek kurir nih untuk jemput paket setelah packing. Sebelum packing aku cek kurirnya deh supaya kelar packing kurirnya datang angkut gitu. Nah, itu manfaatnya ketika kita punya to-do list gitu. Nggak mencar-mencar gitu. Nggak bingung kita mau ngapain. Dan Masya Allah sekali ya, waktu kita 24 jam Insya Allah sangat bermanfaat. Ingat ya Bapak Ibu, semuanya dihisap loh. Kita habiskan waktu kita untuk apa? Ya, jangan sampai kita ternyata banyak habis waktunya hanya untuk kepo-kepo doang. Ya. Selanjutnya, bergaul dengan orang-orang yang positif. Nah, ini juga sangat-sangat berpengaruh Bapak Ibu. Nah, ini foto anak-anak saya dan sepupunya. Sepupunya juga teman mainnya. Kenapa teman mainnya cuma sepupunya? Kenapa teman main anak saya cuma sepupunya? Karena sepupu-sepupunya satu jenis pengasuhan. Anak saya dan sepupu-sepupunya sama-sama nggak main gadget. Jadi mereka main sama-sama. Ketika bersama-sama dengan anak-anak yang nggak main gadget, anak-anak kita juga nggak akan tertarik untuk bermain gadget. Sama dengan kita. Ketika kita bergaul dengan orang-orang positif, sama-sama orang yang selalu semangat, ya, kita pun akan selalu semangat. Nah, dan hati-hati, jangan sampai di lingkungan pergaulan kita ada orang toksik. Ini yang bahaya banget, Bapak Ibu. Contoh nih, geng arisan kita, kan? Geng arisan kita ini dari banyak kalangan. Kumpul. Kita pegang handphone dulu bentar nih. Arisannya belum di-load. Pegang handphone. Terus ditegur. Ngapain sih? Oh ini ada yang buat janji mau lihat dan Iron Man gitu. Ibu-ibu yang satu bilang, nah ibu-ibu yang satu bilang, ah ngapain sih kamu bisnis? Ya, tunggu ya. Ngapain sih kamu bisnis? Suamimu kan ada gajinya. Suamimu kan kerjanya bagus. Udahlah, nggak usah lah. Ini kayak kita-kita nih. Enjoy your life, gitu. Kata ibu-ibu itu. Nah, hati-hati. Hati-hati bergaul dengan orang-orang toksik. Bahaya kali Bapak Ibu. Pilih circle yang positif. Karena dia mempengaruhi emosi. Emosi positif akan menarik perkara positif dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu,
seperti kalimat ini. Kamu adalah cerminan dari teman terdekatmu. Tapi sekarang, Bapak Ibu, kamu adalah cerminan dari followingmu. Nah, coba cek followingnya. Jangan-jangan followingnya Lambe Turah, Mak Info, Tante Rempong. Nah, ini semua bahaya Bapak Ibu. Ya, kamu adalah cerminan teman terdekatmu dan kamu adalah cerminan followingmu. Coba buka followingnya ya. Nah, kita filter. Selain mendekat ke orang-orang positif, kita pun harus memfilter following kita di media sosial, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, jangan sampai kita buka media sosial, bukannya semangat, malah ya Leslar lah, ya Iqbal lah, itu berita-berita yang nggak penting. Saya izin minum dulu ya Bapak Ibu. Minum air biogas. Yang kelima, jangan jadikan beban, tapi nikmati. Segala sesuatunya yang hadir dalam hidup kita, baik itu hal yang kurang baik sekalipun, jangan dijadikan beban. Nikmati. Contoh, pandemi COVID-19. Banyak yang ngeluh. Gimana ya, saya mau prospek. Ada virus. Gimana ya, saya tidak bisa grup meeting. Kita nggak boleh ketemu. Kita harus di rumah aja. Kita nggak boleh sering-sering offline. Tapi faktanya, banyak orang yang menikmati. Menikmati dalam arti mengambil hikmah dari kejadian ini. Setiap hari bertambah penerima reward 50 juta, 250 juta, 500 juta, setengah miliar, 1 miliar ya. Baru-baru Pak Hengki dapat lagi ya, Masya Allah. Di masa pandemi, Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah dari tim saya juga ada beberapa orang. Di antaranya ada Pak Faisal dan Ibu Sukmawati. Masya Allah beliau mendapatkan cash reward 50 juta mereka di masa pandemi. Karena kenapa? Mereka menjadikan masa pandemi ini bukan beban. Tapi mereka mengambil hikmah. Dan mereka berusaha menikmati keadaan. Selanjutnya ada Pak Ansar dan Ibu Bulan Astri, tim saya juga. Ketika orang berpikir untuk mengeluarkan uang banyak di masa pandemi, beliau justru mengambil langkah untuk mendaftar haji. Masya Allah, tabarakallah. Ya, justru di masa pandemi ini kita banyak melakukan hal-hal baru, Bapak Ibu. Benar nggak? Nah, yang tadinya ketika pengen datang VIP, kita mikir pakai baju apa ya, pakai sepatu yang mana ya. Sekarang kita bisa hadir VIP pakai daster. Benar ya Bapak Ibu? Dan jujur dulu, saya selalu mikir, kapan ya saya bisa isi VIP di Pulau Sumatera? Kapan ya saya bisa isi VIP di timur Indonesia? Kapan ya saya bisa isi VIP di luar negeri? And right now, Masya Allah, ya tadi Pak Fajar bilang, ada yang dari Palembang, ada yang dari Madura, bahkan ada yang dari Taiwan, Masya Allah. Ternyata, my dream come true di pandemi ini. Ya, jangan jadikan beban, tapi nikmati. It's gonna be fun. Ya. Selanjutnya, ciptakan bahagiamu. Ketika kita bahagia,
Ketika hati kita bahagia, tubuh kita bahagia, hal-hal baik akan datang. Dan sesuatu yang baik akan muncul, akan lahir dari dalam diri kita. Dorongan dari dalam diri kita akan muncul dengan sendirinya ketika hati kita bahagia, ketika tubuh kita bahagia. Bahagiakan tubuh tentunya, Bapak Ibu tahu dong, bahagiakan tubuh pakai nutrisi yang baik, pakai produk-produk yang baik, supaya tubuh kita merasa dihargai, merasa berbahagia, dan hati kita pastikan untuk selalu menciptakan bahagia kita. Ya. Dan bahkan bahagia itu sederhana. Karena bahagia itu kita yang ciptain. Kalau ada hal-hal sederhana yang bisa membuat kita bahagia, kenapa harus yang mewah? Nah, jadi setiap hari saya selalu mencatat kebahagiaan saya. Apa yang bikin saya bahagia. Dan bahkan tidak jarang saya posting. Hampir sering saya posting. Seperti tadi, anak saya yang TK ada penamatan di sekolah. Terus saya temanin dulu kan. Setelah pulang, dia ngeliat saya gerasa-gerusuk. Dia ngeliat saya sibuk. Nyalain ring light ya lah, nyalain laptop lah, cek-cek headset lah. Ya kepo. Kenapa oh ini Umi mau Zoom nanti. Aku pakai lampu. Nah, biasanya kan kalau Zoom sama tim, saya di luar, bukan di kamar. Jadi pakai cahaya alami aja. Aku pakai lampu katanya gitu, kayak mau foto bareng kata anak saya. Oh iya nak, ini nanti Umi mau Zoomnya depan ratusan orang. Kaget dia, hah ratusan orang Umi? Iya saya mau depan ratusan orang nak. Oh, Umi harus doa dulu. Nah, Masya Allah, di situ saya bahagia sekali. Terus saya bilang, doanya apa? Nah, doa kelancaran berbicara. Nah, dia melantunkan doanya di depan saya. Masya Allah, saya bahagia sekali. Dan itu membuat saya semangat tadi. Nah, saya posting tadi. Ini anak saya mendoakan saya sebelum saya isi training. Nah, jadi jangan lupa ciptakan bahagia kita. Di terus sering ada muncul ya Bapak Ibu. Yang lupa bahagia gitu kan. Dan kadang yang bikin kita bahagia itu hal sederhana aja kok Bapak Ibu. Nggak perlu check out Shopee kok. Ya. Nggak perlu shopping kok. Kadang hal-hal sederhana membuat kita berbahagia. Ya. Nah, bahagia kita yang ciptakan. Sedih kita yang ciptakan. Lega hati kita yang tentukan. Semangat kita yang tumbuhkan. Maju kita yang lakukan. Karena dirilah kunci sebuah perubahan. Nah, mungkin Bapak Ibu dari tadi lihat foto-foto produk terus ya jadi background saya. Nah, ini yang memotivasi saya. Ini yang membuat saya semangat untuk belajar, pelajari materi saya. Ini yang bikin saya semangat untuk selalu melatih mengisi training. Ketika saya pakai hasil karya saya, ya, saya jadi semangat. Narsis dikit nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, penting juga untuk kita membentuk personal branding. Ya, ciptakan personal branding yang baik. Dulu, sebenarnya yang melatar belakang saya menjadi tukang foto produk MCI adalah karena saya dilarang foto selfie sama suami saya. Kalau sama saya nggak usah bisnis deh kalau sering foto-foto. Saya buka di sini ya Bapak Ibu ya. Jualan kok foto-foto terus, nggak usah jualan kalau harus ini foto-foto terus. Nah, saya positive thinking aja dong. Nah, akhirnya itu yang membuat saya terus mencari
bagaimana saya bisa menciptakan personal branding saya sendiri di bisnis MCI. Bagaimana saya mencari jalan, dan justru karena larangan-larangan, karena batasan-batasan, membuat saya berpikir lebih kreatif. Nah, dulu nih saya dilarang